Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube yang berbahagia, kali ini kita berjumpa kembali dengan channel Rahmi Naila yang selalu mengajak berdakwah dengan cinta. Berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Channel yang keren yang selalu membawa kepada amar ma'ruf nahi mungkar dakwah Islamiyah. Karena berdakwah adalah tugas dari setiap individu kepada diri sendiri, kepada keluarga, bahkan kepada seluruh alam semesta. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, bagaimana sebenarnya keutamaan berdakwah kepada Allah? Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan beberapa nabi di dalam surat An-Nisa yang artinya mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat An-Nisa ayat yang 165. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tugas mereka atau para rasul, yaitu menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan mereka kabar gembira dengan kebaikan serta memperingatkan mereka terhadap keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46 yang artinya, hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan untuk jadi cahaya yang menerangi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada rasulnya agar memberitahukan kepada umatnya bahwa tugas ini juga harus diemban oleh para pengikut beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketahuilah, inilah jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Surat Yusuf ayat 108. Maka Rasul dan pengikut mereka diperintahkan untuk menyeru manusia kepada tauhid dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperingatkan mereka terhadap kesyirikan dan bermaksiat kepada Allah. Ini adalah kedudukan yang sangat mulia, jabatan yang tinggi bagi orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan dakwah berdasarkan pada aturan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Fussilat ayat 33 yang menyatakan, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan amal yang saleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Lalu pada saat orang yang saleh mengetahui tujuan yang mulia ini, maka mereka betul-betul memperhatikan tugas ini. Mereka tidak hanya berjalan menyambutnya dan jalan yang pelan, namun mereka berlari untuk menyambut tugas tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki yaitu Habib An-Najjar. Dengan bergegas-gegas ia berkata, hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Surat Yasin ayat 20. Dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Nabi berkata kepada Ali radhiyallahu anhu pada saat beliau mengutusnya untuk memerangi orang-orang Yahudi di Khaybar, berjalanlah dan pelan sehingga engkau mengepung mereka pada halaman benteng mereka. Kemudian serulah mereka kepada Islam dan beritahukanlah apa yang wajib mereka tunaikan berupa hak-hak Allah atas mereka. Demi Allah, sungguh jika ada salah seorang di antara mereka yang mendapat petunjuk karena dirimu, maka hal itu lebih baik bagimu daripada seekor unta yang merah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang menyeru kepada suatu petunjuk, maka dia akan mendapat pahala sama seperti orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala yang mereka dapatkan sedikit pun. Renungkanlah wahai sahabat pemirsa YouTube yang budiman, keutamaan yang besar ini. Sungguh dakwah di jalan Allah itu sangat besar dan sangat mulia nilainya di hadapan Allah, di mana orang yang berdakwah akan mendapatkan pahala orang yang mendapatkan petunjuk karena dirinya, walaupun dia sedang tertidur pada ranjangnya atau dia sedang bekerja untuk kepentingan pribadinya, bahkan pahalanya akan tetap mengalir sampai kematiannya, tidak akan pernah habis sampai hari kiamat. Sungguh mulia, sungguh hebat keutamaan berdakwah di jalan Allah, wahai pemirsaku. Maka tegakkanlah dakwah. Kalau engkau tidak mampu berdakwah secara terang-terangan, kalau engkau tidak mampu berdakwah dengan tenagamu,
dengan pedangmu, maka berdakwalah dengan lisanmu. Jika engkau tidak bisa dengan lisanmu, maka cukuplah dengan hatimu. Maka engkau itulah selemah-lemahnya iman. Oleh karena itu pemirsa YouTube, berdakwah adalah jalan untuk menerangi manusia ke jalan yang benar, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kebaikan, melarang kemungkaran, dan selalu menegakkan yang hak dan melarang kepada yang batil. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini menjadi pembelajaran bagi diri sendiri dan juga pembelajaran bagi orang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.